semuanya, selamat datang di podcast Sainas dengan Saidah dan Regina. Kali ini kita akan membahas tentang teori pendidikan dan pilar-pilar pendidikan. Topiknya terdengar serius, tapi tenang aja, kita akan membahas dengan santai dan mudah dipahami. Setuju banget, pendidikan gak cuma soal sekolah dan ujian, tapi lebih luas dari itu. Nah, teori pendidikan ini membantu kita memahami bagaimana cara belajar yang baik. Dan pilar pendidikan bikin kita paham tujuan besar dari proses belajar itu sendiri. Yap, jadi langsung aja mulai kita bahas tentang teori pendidikan dulu. Yang pertama, kita bahas asal-usul kata pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu decure, artinya menuntun dan memimpin. Jadi, pendidikan itu pada dasarnya adalah proses memimpin seseorang keluar dari ketidaktahuan menuju pengetahuan ya. Nah, betul sekali nih. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, seorang tokoh pendidikan Indonesia, melihat pendidikan sebagai cara untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan fisik anak secara seimbang. Sedangkan menurut John Dewey, seorang filsuf dari asal Amerika, mendefinisikan pendidikan sebagai proses membentuk kecakapan dasar, baik secara intelektual dan emosional. Maknanya, pendidikan bukan cuma soal belajar materi, tapi juga soal membentuk karakter dan keterampilan hidup. Ada juga nih teori pendidikannya. Yang pertama ada teori konstruktivisme. Ini teori yang bilang kalau kita belajar lebih baik ketika kita aktif dalam proses pembelajaran. Maksudnya itu kita nggak hanya menerima informasi aja, tapi juga memproses dan membangun pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman kita. Bener banget. Jadi misalnya kita belajar sesuatu, itu bakal lebih nempel kalau kita ikut diskusi atau praktek langsung. Daripada cuma dengerin penjelasan, otak kita jadi lebih aktif bekerja. Iya, terus juga ada teori behaviorisme. Ini lebih fokus pada perilaku. Intinya, kita belajar melalui rangsangan dan respon. Misalnya kalau kita dikasih penghargaan saat berhasil mengerjakan tugas, kita jadi lebih termotivasi dan semangat lagi. Iya, kalau waktu sekolah dulu, tiap dapat nilai bagus atau penghargaan, kita jadi makin semangat buat belajar lebih baik. Ya, jadi kita ada dua teori yang punya cara pandang yang beda, tetapi intinya itu sama-sama membantu kita buat belajar lebih efektif. Nah, sekarang kita bahas soal 4 pilar pendidikan dari UNESCO. Ini konsepnya nggak kalah penting karena membantu kita melihat pendidikan secara lebih menyeluruh. Benar banget, pilar pertama adalah learning to know. Ini fokusnya pada belajar pengetahuan dasar dan bagaimana kita bisa terus belajar di sepanjang hidup. Jadi kayak kita belajar cara berpikir, mencari informasi, dan menganalisis sesuatu ya. Jadi ilmunya tuh penting banget buat diterapin di segala bidang. Ya, benar. Pilar kedua adalah learning to do. Ini lebih ke kemampuan praktis yang bisa digunakan untuk berperan di dunia kerja atau masyarakat. Contohnya tuh kayak kita belajar skill tertentu, misalkan coding, desain, atau bahkan skill komunikasi. Jadi biar kita tuh bisa pakai ilmunya untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Terus yang ketiga adalah learning to be. Ini soal pengembangan diri, jadi kita nggak cuma fokus belajar buat dapetin nilai bagus, tapi juga jadi pribadi yang punya karakter kuat. Jadi biar kita tuh jadi versi terbaik dari diri kita sendiri ya. Bukan cuma dari segi intelektual, tapi juga secara mental dan emosional. Nah, yang terakhir ada learning to live together. Ini tentang bagaimana kita belajar hidup bersama orang lain, menghargai perbedaan, dan bekerja sama. Jadi ini penting banget ya, apalagi di dunia sekarang ini kan makin mengglobal ya. Jadi kita harus bisa menghargai keberagaman, kerjasama, dan saling memahami ya kan? Ya, biar kita nggak cuma jadi pintar secara akademis, tapi kita juga punya kesadaran sosial yang tinggi. Oke. Lanjut ke segmen ketiga, itu tantangan dan implement pendidikan di era modern. Jadi kalau kita ngomongin pendidikan di era modern ini, menurut kamu apa aja sih tantangan yang terbesarnya? Kalau untuk tantangannya sih banyak banget ya. Salah satunya itu perubahan paradigma pendidikan. Dulu kan modelnya kan top down ya, jadi guru tuh lebih jadi pusat, sedangkan siswa hanya mendengarkan. Kalau zaman sekarang ini lebih ke pendekatan kolaboratif, di mana siswa lebih aktif dan guru lebih sebagai fasilitator. Ya betul, siswa sekarang dituntut untuk lebih mandiri dan kreatif. Nggak cuma hafalan, tapi mereka juga harus berpikir kritis, memecahkan masalah, dan pastinya lebih terlibat dalam proses belajar. Betul, apalagi kan sekarang kan teknologi makin canggih kan ya. Cuman masih banyak nih yang belum dapat di daerah untuk teknologi yang sama. Kayak contohnya di daerah pedesaan. Jadi masih ada kesenjangan digital yang harus diatasi.
Iya, padahal teknologi itu penting banget. Sekarang e-learning, learning management, sistem atau LMS, sama alat pembelajaran interaktif bisa bantu proses belajar jadi lebih menarik dan fleksibel. Tapi ya itu, nggak semua daerah punya akses. Betul, apalagi tantangannya kan harus memastikan kualitas guru. Teknologi boleh canggih, tapi kalau gurunya nggak kompeten, pembelajaran tetap nggak efektif. Dan guru pun harus tetap belajar untuk menghadapi tuntutan zaman yang terus berubah. Nah, itu dia. Makanya pendidikan dan pelatihan untuk guru nggak boleh berhenti. Guru yang profesional bisa bikin pembelajaran lebih relevan dan menarik. Ditambah teknologi sebenarnya bisa jadi peluang besar kalau dimanfaatin dengan baik. Setuju, contohnya tuh kita bisa bikin metode pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya simulasi digital, proyek kolaboratif online, bahkan bisa bekerja sama dalam lintas negara lewat internet. Ini kan jadi pengalaman yang lebih. Ya, dan kalau kita belajar soal 4 pilar pendidikan Indonesia, pendidikan modern itu udah mulai menerapkan itu. Contohnya learning to know, gitu lewat akses sumber daya global di internet. Terus ada learning to do, itu yang diwujudkan dengan proyek-proyek praktik pakai alat digital. Oke. Dan ada juga learning to live together ya. Jadi dilatih untuk lewat kolaborasi antar siswa dari berbagai latar belakang di platform online. Terus terakhir juga ada learning to be. Jadi soal pengembangan diri, karakter, dan kemandirian siswa itu penting untuk generasi masa depan. Jadi biar lebih siap untuk menghadapi tantangan global. Jadi kesimpulannya pendidikan modern gak cuma soal ngasih pengetahuan aja, tapi juga membentuk keterampilan sosial dan karakter siswa. Mereka harus siap buat hidup di dunia yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Benar banget. Jadi tantangannya tuh banyak banget ya, Kak? Iya, banyak banget. Oke, jadi penutupan podcast dari kita, teori pendidikan hingga bilang-bilang ini semuanya ngasih kita panduan buat belajar dan berkembang dengan cara yang lebih baik. Betul, jadi nggak cuma belajar buat dapat nilai bagus, tapi juga buat pribadi lebih siap untuk menghadapi dunia yang berubah. Semoga obrolan kita kali ini bisa membantu teman-teman yang untuk memahami pentingnya teori dan pilar pendidikan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.